dari kelompok interaksi dan proses sosial. Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjing, kula Antanjang Reteng dateng Universitas Brawijaya. Badhe nyuwun waktu kanggo wawancara menawi Bapak kersa. Monggo. Matur nuwun, Pak. Sami-sami. Saya sendiri Jonathan Selalahi, bisa panggil Jojo, Pak. Ini Untuk saya Cilia Kambar Najwa, biasa dipanggil Cilia. Saya Deswita. Aku Mora. Saya Tiara. Katia. Pak Wawan. Nggih, Pak. Usia 6 45. Pendidikan terakhir apa, Pak? SD. SMP. Orang Bapak ini warga asli sini atau ini pendatang? Warga asli. Warga Batu sini. Saya warga asli. Oh, dan utama Petani. Bapaknya petani. Petani. Petani ini apa? Ya bunga, ya sayur. Semua berarti. Iya. Lahan pribadi luas. Oh, pinjam, Bang. Penghasilan utama dari bertani. Bertani. Di BRI Mandiri, BCA. Iya, bagus itu. Langsung. Bertani nih, Pak. Kira-kira Bapak interaksi sama siapa aja? Misalnya sama kelompok tani atau ada konsul juga dari luar gitu atau datang? Enggak pernah. Kita ya sama kayak gini, Sharing-sharing kita ke petani teman aja. sama-sama teman. Sama-sama teman itu. Untuk interaksi dengan petani lain itu gimana, Pak? Apakah saling kerjasama atau ada persaingan antara Bapak ini nggak boleh nanam ini atau ini Enggak ada. Jadi tetap ini, Iya. tetap rukun bareng-bareng. Kita rukun. Seperti kayak Sharing-sharing juga. sharing ini. juga. Sering agak sharing sama teman petani. Sama-sama. Ini ada kelompok tani ya berarti, Pak? Ada. Kelompok tani itu atau pria doang atau cowok doang? Ada pria, Berarti ada wanita. Bisa diceritain Pak tentang Kalau tadi kalau saya nggak ikut. Kalau tadi ikut. Orang Bapak nggak join kelompok tani? Pokoknya untuk seperti masa persiapan tanam atau persiapan itu ada interaksinya nggak Pak? Ada bantuan dari luar atau pure Bapak sendiri yang mengerjakan? Oh ya, kita cari. Kadang cari pembantu. Kalau kita sendiri nggak mampu. Kalau misalnya nih dari awal panen nih, bibit itu buat sendiri atau gimana, Pak? Atau beli? Kita beli. Oh, bibit beli. Bibit beli. Terus kalau Bisa beda tiba-tiba pupuk naik gitu, tetap segitu apa? Iya tetap. Ya tetap. Oh, jadi untungnya kadang naik turun juga berarti ya, Pak? Iya. kerja sama antar petani gitu, misalnya untuk buat irigasi bareng-bareng, untuk ngolah lahan bareng-bareng, atau untuk inilah berbagi alat pinjem-pinjeman gitu di sini. Ada. Kalau alat kita sama-sama teman itu kita saling Sharing aja ya, bantu. Kalau kayak alat kayak mesin papat, kekurangan apa kita yang kita nggak ada, kita teman pasti Iya, benar-benar. bisa. Tapi kalau ini Pak, kalau misalnya nanam kan butuh orang kan kalau Iya. itu dari teman-teman atau emang ada khusus pekerja itu? Ada pekerja. Oh, ada pekerja emang khusus itu. Ada pekerja. Perubahan lah ya dari dulu, Iya, nggak ada mesin gitu. Mesin. Kalau apa dulu keseluruhan pakai mesin. Kalau dulu keseluruhan kalau tanamnya banyak pakai mesin, kalau dikit-dikit pakai gendong. Iya. Untuk ini ngolahnya Pak pakai ini apa traktor enggak ya? Ya, sekarang kayak gitu. Traktor. Dulu enggak ya, Putih Pak? atau- Dulu cuma cangkul aja. Cangkul. Mau nggak mau ya cangkul. Iya. Itu ada untuk ngukur-ngukur algi gitu kan Pak? Itu para warga di sini nerima atau emang nolak kekeh ingin kayak punya prediksi sendiri untuk tanah gitu? Misalnya nih ada alat ukur pH yang bagus nih, Iya. itu diterima oleh masyarakat di sini atau enggak Pak? Ya pasti diterima. Berarti Nggak semua orang bisa Iya, nggak menerima semua ya. sama itu. Kadang orang kan nggak percaya. Utamanya itu kenapa sih Pak? Harus ada perubahan dari misalkan cara kita mengolah lahan, cara kita pasca panen seperti itu Pak. Kalau kita pakai cangkul sama pakai traktor itu kan lebih cepat pakai traktor. Itu cuma itu aja. nah itu Efisiensi tenaga. Efisiensi waktu juga ya. Mengurangi pengeluaran. Kayak iya masalah antar bapak sama sesama petani atau sama kelompok gitu. Iya. Enggak pernah kayak konflik itu enggak Nggak ada ya? Enggak ada kalau di sini enggak pernah ada kita kayak konflik kayak gitu enggak ada. Kalau di sini Pak, tradisi yang masih dijalanin dari leluhur apa Pak? Enggak ada di sini. Kalau gitu enggak. Udah enggak ada di sini. Kalau biasanya Tapi dulu ada. Soalnya kan dulu kan kayak padi, jagung kayak gitu kan.
Oh, di sini kita dulu pas tuh. dulu kayak gitu ya, Pak? Iya, Lahan-lahan. dulunya. Kalau padi, kalau tanam padi biasanya Iya, iya. Itu pasti kita selamatan. Iya, habis panen kan biasanya Iya. sama. Menurut Bapak, sepiro penting peran keluarga, tetangga utawa rencang-rencang Bapak kanggo bantu Bapak itu tanam, Iya. kegiatan tanam. Ya keluarga juga sama minta bantuan tetangga gitu. Oh, jadi penting Saling bantu. Saling bantu. matur nuwun sangat nggih, Pak. Kok ketawa? Apa belajar. Jadi tahu. Matur suwun sangat kanggo Bapak Buhari lan Pak Wawan. Audio Jungle. I had a dream so big and loud. I jumped so high, I touched the clouds. Whoa, oh, 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 oh. I stretched my hands out to the sky. We danced with the monsters through the night. Whoa, oh, 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 oh. I'm never gonna look back. Whoa, I'm never gonna give it up. No, please don't wake me now. This is gonna be the best day of my life. My life. This is gonna be the best day of my life. My life. Kelompok 2 Strawberry Band. I howled at the moon with friends, and then the sun came crashing in. Whoa, oh, 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 oh. But all the possibilities, no limits, just epiphanies. Whoa, oh, 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 oh. I'm never gonna look back. Whoa, I'm never gonna give it up. No, just don't wake me now. Kita sekarang This is lagi gonna ada be di the kebun best day of strawberry my life. milik Kak Deni. Masnya masih kuliah sekarang? Saya masih kuliah, cuman di semester akhir. Kira-kira profesi yang jadi petani ini udah berapa lama, Mas? Kalau saya sudah lama, jadi mulai dari kecil itu memang tinggal ini proses pertanian, mempoles pertanian yang jauh lebih baik gitu. Kalau menurut Mas, desa ini ada apa aja yang disebut pertanian lagi? Misalnya alat-alat, air, buat petani, atau lalu desa aset pertaniannya. Oh, potensi pertanian. Iya. Potensi pertanian di sini banyak sih. Jadi kalau secara komoditas di sini ada banyak, ada bunga, ada buah, ada sayuran, terus kemudian di sini juga ini apa itu suhu dinginnya itu jauh lebih oke daripada yang di bawah kalau di kota Batu. Nah, untuk pertanian stroberi itu sangat mengangkat sekali karena suhu dingin itu sangat penguatan pada tanaman stroberi. Kalau fasilitas banyak, fasilitas itu airnya juga tercukup, terus selain air tercukup itu juga aksesnya ini terjangkau. Karena jalannya kan ini, jalannya bagus juga. Karena kita di dalam potensi daerah wisata kali sekali. Kalau aset desa itu dikelola bersama seperti air itu dikelola oleh bank. Terus kalau secara pertanian sendiri, pertanian masing-masing itu dikelola secara individual. Ada kalau untuk saat ini itu koperasi itu dikelola secara bersama. Jadi karena sistemnya koperasi, jadi untung dan ruginya juga didapatkan bersama. Jadi sama-sama jadi semuanya mendukung.
tinggal kita mau bergerak di dalamnya nggak, tinggal mau cara pengolahan secara bisa maksimalkan nggak. Yang tidak ada di sini itu adalah sistem teknologi dan ini pengolahan sumber daya manusianya, terus regenerasinya belum ada. Tinggal kita mengolahnya di situ. Kalau potensi daerahnya ini kita sudah siap, potensi daerahnya sudah siap, petani sudah siap, tinggal meregenerasi. Tapi kalau terakhir itu adalah proses pertanian turun secara ini kondisi lahan saat ini mungkin kalau dibandingkan daerah lain, maksudnya dari daerah sini ke daerah Batu ini masih luas, tapi dengan banyaknya wisata buatan dan itu sedikit mulai sedikit mengurangi lahan pertanian. Ya, masnya masih kuliah cara apa? Saya masih kuliah, cuman di semester akhir. Kira-kira profesi yang menjadi petani ini udah berapa lama, Mas? Kalau saya sudah lama, jadi mulai dari kecil itu memang tinggal ini proses pertanian, memproses pertanian yang jauh lebih baik gitu. Menurut Mas, desa ini ada apa aja yang disebut pertanian? Potensi pertanian di sini banyak sih. Jadi kalau secara komoditas di sini ada banyak, ada bunga, ada buah, ada sayuran. Terus kemudian di sini juga ini apa itu suhu dinginnya jauh lebih oke daripada yang di bawah kalau di kota Batu. Nah, untuk pertanian stroberi itu sangat mengangkat sekali karena suhu dingin itu sangat penguatan pada tanaman stroberi. Kalau fasilitas banyak, fasilitas itu airnya juga tercukup, terus selain airnya tercukup itu juga aksesnya ini tercukup. Karena jalannya kan jalannya bagus ya. Karena kita di dalam potensi daerah wisata tahu sekali. Kalau aset desa itu dikelola bersama seperti air itu dikelola oleh bank. Terus kalau secara pertanian sendiri, pertanian masing-masing itu dikelola secara individual. Ada kalau untuk saat ini itu koperasi itu dikelola secara jadi semuanya mendukung. Tinggal kita mau bergerak di dalamnya nggak, tinggal mau cara pengolahan secara bisa maksimalkan nggak. Yang tidak ada di sini itu adalah sistem teknologi dan tinggal meregenerasi. Secara ini kondisi lahan saat ini mungkin kalau dibandingkan daerah lain, maksudnya dari daerah sini ke daerah Batu ini masih luas, tapi dengan banyaknya wisata buatan dan itu sedikit mulai sedikit mengurangi karena lahan pertanian. Kebudayaan adalah seluruh pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak berakar dari naluri. Mulai dari bahasa yang kita gunakan, cara kita berinteraksi, hingga nilai-nilai yang kita junjung tinggi, setiap aktivitas dan hasilnya merupakan wujud dari kebudayaan. Nama Agus Supriyanto. Usia? Usia 33. Untuk pendidikan terakhirnya Bapak? SMA. Pekerjaan utamanya petani jamur ya? Untuk lama menjadi petani, Khususnya di petani jamur 5-6 tahun. kalau sebelum itu? Petani apel. Berarti kalau di total sekitar berapa? Sekitar 15-20 tahun mungkin. Kalau khusus di kampung ini emang yang dominan itu cowoknya. Kalau yang cewek, apalagi kalau yang udah berkeluarga itu lebih fokus ke rumah tangga sama ngurusin anak.
ada musim-musim awal hujan gitu aja sih. Kalau kemarau tergantung yang di lahannya ada akses airnya apa enggak. Di sini kan bukan sawah, sejauh yang saya tahu enggak ada. Sejauh ini ya. Jadi buat teman belum bisa pasti Kalau yang ikut di kelompok tani wanita itu bisa. Karena kalau yang pakai kultivator itu nggak ada, kalau cewek nggak kuat. Aspeknya malah yang saya rasakan itu tani yang dulu sama yang sekarang itu sulit dengan sekarang. Kalau yang dulu itu mungkin juga cuaca yang sekarang itu sendirilah sekarang dunia. Iya, kebanyakan sering itu nggak bareng, bergantian gitu dapatnya. Kalau misalnya mencangkul atau membuat bedengan gitu biasanya suruh orang laki-laki dibayar gitu. Dari wawancara yang sudah dilakukan dengan Bapak Anto di Desa Sumbergondo, Batu, dapat disimpulkan bahwa pertanian di desa ini tidak memiliki tradisi-tradisi khusus mulai dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Di desa ini hanya menekankan pada pertanian saja, tidak ada tradisi seperti sebelum panen ada tradisi maupun setelah panen ada tradisi. Untuk petani wanita di desa ini itu dapat membantu para lelaki untuk memetik maupun memotong dan packing hasil panen yang akan disetorkan ke pasar. Di desa ini juga terdapat beberapa penyuluhan maupun beberapa seminar yang diadakan dari pemerintah selama 1 bulan itu bergantian. Jadi untuk bulan ini diadakan kepada para lelaki dan bulan depan diadakan untuk para perempuan dan itu bergantian terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari Fakultas Sosiologi Pertanian akan mewawancarai Bapak sedikit dan Bapak yang berkecimpung dalam komoditas tanaman hias. Ini kan kita praktikum namanya sosiologi pertanian. Jadi di sosiologi pertanian itu kita mempelajari bagaimana sosial dari masyarakat petani di suatu daerah itu. Jadi kayak tatanan sosialnya, itu cara mereka bermasyarakat atau berperilaku dan lain-lain dalam komunitas pertanian, tentang struktur sosial di masyarakat sini. Nah, jadi di struktur sosial itu secara umumnya itu tatanan dan peran-peran yang ada di dalam satu kelompok tani atau komunitas tani. Nah, sebelum itu kita mau tanya tentang biografinya kalau dulu. Namanya, nama lengkap Sulikin panggilannya Oh, usianya berapa? 6 Tapi kalau boleh tahu pendidikan terakhirnya SMP. ya sama iya. Kalau pekerjaan utamanya berarti sekarang kabarnya Ya bertani tanaman hias. Dari awal fokusnya tanaman hias. Tidak. Kita awalnya itu bertani tanaman hias. Pesan berapa tahun kira-kira? Sudah dikatakan saya mulai bertani sendiri sekitar 1992. Orang tua ini petani. Petani apa loh? Pertanyaan ini Pak jadi di sini itu apa ada kayak kelompok petani yang kayak ada yang punya lahan, terus ada yang punya lahan atau yang betul-betul bertani gitu, apa ada dari itu? Ada sini. Itu semua. Ada sini. Itu kayak backgroundnya tuh apa gitu yang punya lahan? Kalau petani sini itu hampir rata-rata itu di bawah tahun 90-an itu hampir rata-rata kita miskin. Ya itu karena pertaniannya ini memang
warisan gitu ya, dikatakan petani itu warisan atau dari orang tua. Jadi sampai dikatakan itu tidak gitu. Mencari sendiri formula yang tepat untuk tanaman ini panennya gimana, bisa bagus gimana, itu bisa sama tidak tular itu saling ngumpul sama temen tak gitu. Kayak olahan itu masih ada? Nah, kalau kayak olahan tetap, lalu guna pakai yang di hutan itu rambut tani ada, itu di bawah naungan apa itu Kalimandia itu ada kelompok sendiri gitu loh. Ini kata kan nggak punya lahan. Ada kesenjangan gitu Pak antara pemilik lahan terus yang punya lahan sama buruh taninya gitu, ada kesenjangan? Pasti itu kesenjangan pasti. Namanya buruh sama juragan itu kesenjangan itu juga. Dari penghasilan, pendapatan itu jadi kalau pendapatan sama, pendapat apa? Itu beda. Kalau warga di sini untuk akses ke lahan pertanian, lalu peralatan pertanian, modal seperti itu berarti bagaimana Pak? Semua bisa dapat atau? Karena otodidak, alhamdulillah sampai sekarang pun petani ini sendiri. Iya, sendiri. Kalau peralatan atau apa yang dibutuhkan petani itu kerja sendiri. Kita apalagi sekarang yang baru-baru ini malah pakai online. Nggak usah ke sana apa. Ini tuh ada kelompok tani atau ini pengaruhnya terhadap, kan tadi ada kesenjangan ya, karena ada kelompok tani apakah kalau saya bilangnya enggak, karena memang perbedaan dari penghasilan dan petani katakan ini buruh tani, karena ini ada juragan yang mau nambung, ini pasti nambung, bukan itu harus sebagai kesenjangan. Simbiosis ini, gitu loh, simbiosis saja. Nah, tapi di sini hampir rata-rata itu juragan yang punya lahan atau yang punya modal mempekerjakan orang ini nggak terikat. Nggak terikatnya gini, karena kan kamu punya modal mau lepas dari lagi silakan. Sebenarnya kesenjangan. Karena ini rumah. Selain kelompok tani itu bisa memberikan manfaat gak dari segi pasti kita nanti berkumpul itu ada manfaatnya dan juga ada masalah itu pasti. Karena kita dari ngumpul teman, kata kita kan waktu juga dari tadi kita merawat tanaman itu tidak ya. Dan temen, kamu pakai apa? Pakai pesticida apa? Kok udah bagus? Kita sharing dulu, kita dia sharing. Bisa disimpulkan kalau di sini tuh udah nggak ada kayak kelas-kelas sosial gitu ya, Pak. Semuanya udah setara dan bisa menjangkau semuanya dengan sama rata gitu ya, Pak. Iya, betul. Oke, jadi menurut Bapak apa harapannya buat desa ini ke depannya, terutama para petani di sini gitu? Berharap yang lain. Mau aku berharap kepada orang lain. Aku di sini aja. Enggak. Tetap kita belajar tetap bersama. Aku nanti akan belajar. Kan dari wawancara tadi, saya nangkapnya ya ini saya dari saya sendiri itu, Bapak di sini fokus pada tanaman hias. Tanaman hiasnya berarti seperti ini. Iya, macam-macam aroid, ada sekulen, itu macam-macam. Tanaman itu lebih kompleks, lebih banyak lagi. Dan dengan pengalaman Bapak bertahun-tahun ya menjadi petani itu, merasa bahwa ternyata tuh nggak ada kayak struktur sosial yang terlihat gitu. Maksudnya kayak semua tuh sama rata. Sekian dari wawancara ini. Terima kasih kepada Pak Suliki dan Pak Adi juga sudah memberi jawaban dari pertanyaan kami mengenai struktur sosial. Terima kasih juga sudah memberikan wawasan yang lebih luas kepada kami dengan pengalaman-pengalaman Bapak, dengan praktek Bapak sekarang seperti apa, itu menambah pengetahuan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pak. Dadah.
ada kelompok tani. Nah, kelompok tani di sini ada dua, kelompok tani KBC, kelompok tani wanita, sama kelompok tani laki-laki, namanya anugerah tani yang di laki-laki. Nah, kalau yang di kelompok tani wanita itu Slimer Tani. Mengikuti aturan yang ada di kelompok tani. Jadi kita cuma fleksibel aja untuk saat ini. Jadi rutin tiap bulan sekali. Untuk saat ini kelompok tani itu sudah nanam. Arahnya nanti kita kelompok tani kan produksi untuk branding atau produk kelompok tani sendiri. Jadi nanti kelompok tani punya produk. Nah, bahkan kelompok tani itu malah bukan membantu yang di saya. Jadi maksudnya kalau saya kan ada produksi juga sendiri, ada di kelompok tani. Jadi nanti kita itu bareng-bareng di kelompok tani bikin produk, karena di sini ada keinginan untuk membuat produk jadi siap konsumsi. Lalu untuk sementara ini, alhamdulillah kalau sengketa tanah konflik itu nggak ada. Pasti ada, nggak secara permanen. Perubahan yang bisa secara mendadak. Alhamdulillah kita udah bagus perkembangannya, karena sering dipercaya untuk diadakan sekolah lapang, dan harapannya ke depan untuk kelompok tani ini itu mempunyai produk branding sendiri dan tidak hanya di kopi. Sekian wawancara dari kami kelompok 5. Selamat sore, terima kasih. Dulu apel ini Pak. Yang pohon ini. Iya, yang begini. Ini ya dipanen terus direndam dituang tanah. 5 tahunan kan, 5 tahun lebih. Itu apel apa? Kena busuk buah. Apa buat ngolah tanahnya pakai traktor gitu kan? Ada Mbak. Buat tanaman kecil-kecil gini juga ada. Iya. Tapi kendalanya di ekonomi itu. Kalau kultivator hampir semuanya sudah pakai Mbak. Dan ada yang menyewakan. Oh iya, sewa. Iya. Itu dia. Kalau Mbak, kalau menyiram itu giliran. Jadi diutamakan yang di rumah tangga, kebetulan di rumah tangga. Baru nanti yang di lahan biasanya malam hari nyiramnya. Berarti airnya Tetap ada, cuma sedikit gitu ya, sama di rolling gitu. Manual Mbak. Berapa orang tuh Pak? Ini cuma 1 orang tadi yang punya. Kalau masalah untung itu sebenarnya gunain nggak, biayanya nggak terlalu mahal. Ada Mbak, ada yang petik itu biasanya. Di desa sih. Iya di sana. Itu malahannya kan nggak cuma di sini, di sana. Gandengnya sama kayak untuk oleh-oleh itu Mbak, hotel. Jadi ada pengelola sendiri kalau buat itu. ya, Kalau mungkin ada varietas baru nggak apa-apa Mbak. Yang sekarang kan sudah nggak cocok sama cuaca. Jadi bakal ini ya. Iya. Nanti Mbak kalau bertani mungkin 5-10 tahun lagi tantangannya lebih berat.
itunya nggak mendukung sama varietas apelnya nggak tahan dan suhunya udah naik, udah panas gitu. Sama Mbak. Oh sama. Cuma kosnya lebih besar yang Trisang, kan kita harus pakai greenhouse. Kalau lahan kayak gini nggak bisa, rusak. Apalagi cuaca kayak gini. Ini sekitar melayani Jawa Timur, nggak ngatasi mas. Udah nggak ngatasi. Karena kan bunga juga ya, Iya. nggak bisa tahan lama. Iya. Ini dulu ada teman yang keluar negeri itu ke Timor Leste, itu pun nggak ngambil marigold, cuma ngambil Trisang sama Picot sama Tani pengaruh mas, lebih cepat lagi. Pasangannya lebih cepat. Tapi kayak persaingannya gitu justru Lebih ketat lagi. Soalnya kan juga perang harga mas. Makin banyak yang jual, terus itemnya kan sama. Jadi biasanya harganya lebih murah lagi, nggak kayak dulu. Jadi ini pakai masalahnya juga digital gitu, yang bunga potongnya. Iya. Di mana? Aplikasi atau WA? Biasanya cuma WA. Kan misalnya sampean yang pesan ke saya. Terus bahannya bagus, sampean kan mesti calling gitu. Ini nanti Relasi. ya. Paling Kalimantan, pagi itu tiap hari. Kita nggak terlalu mikir harga, harganya sudah dipatok. Misalnya 10.000 ya 10.000. Kualitas, intinya cuma meningkatkan kualitas terus kontinuitas barang. Jadi barang itu ada terus kan, bunga kan harus ada terus gitu. Nggak peduli itu rame, nggak peduli itu kan harus ada, stoknya harus ada. Saya sih kepingnya mas ya di sini itu satu komplek itu ya, itu punya semua barang, maunya, ya nambah item mbak. Misalnya kita kan satu item untung 1.000, kalau 5 item kan bisa 5.000. Cuma kan ya tidak banyak tambahan. Kalau di sini kan masih lulus di 4 atau 5 jenis tanaman. Sebenarnya kan harusnya mau nambah. Mungkin itu mbak, kayak pertanian yang lebih ramah lingkungan. Kan kita nggak jauh dari pestisida, dari kimia itu. Gitu banyak mbak itu. Pemahaman tentang pengolahan lahan itu aja. Oh lahan ini harusnya dirolling, lahan ini harusnya kadar pH, kita harus diperhatikan. Mungkin itu lebih ke itunya. tapi masih ada Pak yang nggak pakai kultivator? Banyak banget. Full gitu? Iya. Dari tangan aja? Full manual. Ada? Banyak mbak, masih banyak. 50% ada Pak? Lebih iya. Karena lah setiap lahan kalau kita nanamnya seperti bunga-bunga seperti ini kan itu pakai kultivator nggak masalah. Tapi kalau tanaman seperti mawar kita kan nggak bisa. Bensin kita beli sendiri, terus tenaga kalau kita nggak operasional sendiri kan kita harus nyewa orang. Tapi kalau dibandingkan sama manual pakai cangkul, Sudah motor satu lahan luasan 500 meter lah katakan. Kalau kita nyangkul manual pakai tenaga orang, itu mungkin bisa habis 500-an.